Highlight berita MotoGP 2022 hari ini akan menyajikan beragam informasi terkini, di antaranya pemenang MotoGP Qatar 2022, Enea Bastianini, mengaku takkan merasa tertekan dengan posisi sebagai pemimpin klasemen saat menghadapi MotoGP Indonesia di sirkuit Mandalika. Lalu ada kabar dari pembalap Repsol Honda, Marc Marquez, yang kini memiliki perhitungan matang dan tak segan mengubah strategi dan gaya balap untuk mengejar gelar juara dunia MotoGP 2022. Sebelum masuk ke pembahasan berita, jangan lupa subscribe channel ini, nyalakan tombol loncengnya, dan ramaikan kolom komentarnya. Yuk, gaskeun! Pembalap tim Gresini Racing, Enea Bastianini, secara fantastis berhasil memenangi balapan pertama di kejuaraan dunia MotoGP 2022 di sirkuit internasional Losail, Qatar. Jika melihat pada musim perdananya di MotoGP pada 2021 lalu, torehan Bastianini di Losail mungkin tidak terlalu mengejutkan. Namun begitu, rasanya tidak ada yang menyangka bila pembalap asal Rimini, Italia 24 tahun tersebut mampu memulai MotoGP musim 2022 dengan kemenangan. Menariknya, musim ini Bastianini memakai Ducati Desmosedici GP21, motor spesifikasi tahun lalu yang sudah mengalami sejumlah perubahan. Yang pasti, secara teknis motor, Bastianini logikanya tetap satu level di bawah para pemakai Ducati Desmosedici, yakni Francesco Bagnaia, Jack Miller, Johan Zarco, Jorge Martin, dan Luca Marini. Menariknya, dalam wawancara seusai memenangi MotoGP Qatar, Bastianini mengaku tidak memiliki pendekatan maupun strategi khusus di sirkuit Losail itu. Sebelum GP Qatar 2022, saya tidak pernah start dari barisan terdepan di kelas MotoGP, kata Bastianini. Pada awal-awal lomba, saya hanya berada di posisi keempat atau posisi 5. Saya harus menghemat ban agar cukup sampai akhir balapan, lanjutnya. Saya sudah mempelajari bagaimana cara memperlakukan ban dengan benar. Semua terbukti buat saya dalam 2 atau 3 tahun terakhir. Saya kira hal itu yang terbaik saya lakukan pada balapan di Qatar lalu, lanjutnya lagi. Juara dunia Moto2 2020 tersebut juga mengakui sejak debut di kejuaraan dunia balap motor mulai 2012, dirinya banyak mengalami perubahan. Sebelumnya saya sangat agresif di trek. Kini saya berusaha untuk lebih tenang, khususnya di sesi-sesi latihan bebas. Saya kira rasa gugup dan terburu-buru tidak bagus dalam olahraga seperti balap motor ini, kata Bastianini. Seluruh tim juga memiliki sikap yang sama. Saya tipe orang yang easy going dan percaya diri saat bicara dengan orang. Yang pasti segalanya berjalan bagus saat ini, tuturnya lagi. Dengan status pemimpin klasemen sementara kejuaraan dunia MotoGP 2022, Enea Bastianini akan menjalani putaran kedua di Pertamina Mandalika Sirkuit Lombok, Indonesia pada 18-20 Maret mendatang. Pada tes pramusim MotoGP yang berlangsung di Mandalika awal Februari lalu, Enea Bastianini hanya mampu berada di peringkat ke-13 waktu kombinasi selama 3 hari tes. Karakter sirkuit Mandalika yang fast and flowing mirip dengan Assen di Belanda dengan trek lurus terpanjang hanya sekira 500 meter plus 17 tikungan, mungkin memang bukan tipe trek favorit Ducati. Kendati begitu, Luca Marini mampu merebut posisi ketiga waktu kombinasi tes pramusim Mandalika di bawah Pol Espargaro dan juara dunia Fabio Quartararo. Selain itu, pengaspalan ulang di beberapa area diyakini mampu menjadi peluang bagi Enea Bastianini karena data dari tes pramusim lalu jelas tidak lagi begitu valid. Menariknya, terlepas dari faktor-faktor di atas, Enea Bastianini menegaskan dirinya sama sekali tidak tertekan untuk menghadapi Pertamina Grand Prix of Indonesia nanti. Saya tidak merasa dalam tekanan di tim karena saya tidak berada di tim pabrikan. Saya yakin pembalap lain yang menggeber Ducati GP22 yang lebih tertekan, kata Bastianini. Kondisi itu mungkin bisa berubah di masa depan. Namun saat ini saya tidak memiliki penghalang sama sekali, tutupnya.
Marc Marquez kembali ke kejuaraan dengan pemikiran yang lebih dewasa musim ini setelah mengalami momen sulit dalam 2 tahun terakhir. Pembalap asal Spanyol itu sangat ingin memperjuangkan kembali gelar yang hilang dalam 2 tahun terakhir. Namun ia tak ingin terlalu memaksakan kehendaknya jika sesuatu tak berjalan sesuai keinginannya. Seperti diketahui, Marc Marquez merupakan seorang pembalap yang selalu siap mengambil resiko demi mencapai tujuannya menjadi pemenang. Akan tetapi kali ini, juara dunia 6 kali MotoGP itu akan menggunakan strategi berbeda. Ia akan menilai semua konsekuensinya sebelum mengambil resiko dalam keadaan yang tak memungkinkan. Tujuannya adalah untuk mencetak poin agar berada dalam jarak serang ketika saatnya tiba untuk memperebutkan gelar, kata Marquez. Tahun lalu saya nyaris tidak masuk 10 besar pada comeback saya di Portimao dan akhirnya memenangi 2 balapan berturut-turut. Pengalaman saya adalah film dapat berubah selama 1 musim. Itu sebabnya saya mengendarai balapan seperti ini di Qatar karena saya merasa belum harus menang, lanjutnya. Terpenting sekarang adalah mencetak poin. Saya berhasil melakukannya di balapan pertama, mari kita lihat berapa lama kesabaran saya bertahan, lanjutnya lagi. Pada MotoGP Qatar, Marc Marquez memiliki masalah dengan ban depan karena hanya bisa menggunakan kompon soft. Asalnya ketika menggunakan medium saat sesi warming up, ia terjatuh dan merasa terlalu berisiko jika menggunakannya di balapan. Namun Marquez meminta kepada timnya untuk membenahi masalah tersebut dan berharap bisa memiliki pilihan lebih banyak di balapan berikutnya. Tentu saja Anda tidak bisa melakukannya sepanjang musim, itu masuk akal karena Anda harus memenangi balapan, ujarnya. Di MotoGP saat ini, jika Anda tidak mengambil resiko dan mengambil pendekatan konservatif, Anda berakhir di urutan ke-10. Jika Anda mengambil sedikit resiko, Anda bisa finish di urutan ke-5. Sementara jika Anda mengambil resiko besar, Anda bisa menang, kata Marquez. Tapi Anda hanya dapat mengambil resiko besar jika Anda benar-benar dalam posisi untuk bisa menang. Jika Anda hanya memiliki kecepatan untuk posisi keempat atau kelima, maka tidak ada gunanya memaksa untuk menang. Tidak ada yang berubah saat Anda menonton balapan Moto2 dan Moto3, lanjutnya lagi. Marc Marquez juga tak segan untuk belajar dari pembalap lainnya agar tetap tampil kompetitif dan bisa bersaing dengan pembalap lainnya. Ada perubahan generasi di MotoGP. Saya tahu beberapa pembalap lebih baik seperti rekan saya, Pol Espargaro, yang lainnya seperti Enea Bastianini. Saya juga harus belajar dari mereka. Lalu kita lihat bagaimana musim berjalan, tutup Marquez. Nah, itu saja update berita MotoGP hari ini. Jangan lupa tonton juga video terbaru dari kami yang ada di sebelah kiri Anda dan video paling banyak ditonton di sebelah kanan Anda. Oke sobat, jika ingin mendapatkan notifikasi berita MotoGP terbaru, silakan tekan tombol subscribe sekarang juga dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Sampai jumpa lagi.